Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam pedih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, yang sirna I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up.
I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so damn rude. Words they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2 ditemani sama Derby Ramadan. Tapi kebersamaan kita bakal agak beda ya selama 1 jam ke depan. Soalnya Derby lagi ditemenin sama anak-anak muda yang cakep-cakep nih ya. Dan juga pastinya pinter-pinter banget dan juga punya segudang pengalaman. Dan hari ini mereka bakal ngajak teman-teman Pro 2 buat ikut sesuatu kegiatan yang keren banget juga pastinya ya. Harus banget diikutin ya. So, please welcome ada Yusuf dan juga ada Anissa dari Duta Genre Kota Palembang. Halo. Gimana guys? Aman ya, sehat ya? Aman. Paling tadi agak macet aja soalnya tahu kan Palembang kalau udah hujan tuh pasti macet banget. Iya. Betul. Jadi sekarang tuh kalau hujan tuh bukan sedia payung ya, gitu ya. Sedia maps jadi. Bener banget. Betul. Sedia buat lewat-lewat jalan tikus. Iya betul. Jadi teman Pro 2 dari ini bakal ngobrol sama Yusuf ya, sama Anissa juga, selaku perwakilan dari Duta Genre Kota Palembang. Oke. By the way, aku mau kalian perkenalan dulu aja deh kalau gitu ya, biar sama-sama bisa tahu masing-masing juga ya. Boleh, silakan. Boleh mungkin dari Kak Anissa dulu. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya itu Anissa Tiska Pratiwi. Sekarang aku maba di Universitas Sriwijaya, jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke. Dan di Duta Genre Kota Palembang ini aku sebagai wakil 1 Duta Genre Kota Palembang tahun 2023. Hai Kak Anissa. Hai Yusuf. Kalau dari Kak Anissa tadi
sebagai wakil 1 dan ternyata aku nih pasangan Kak Anissa nih sama-sama wakil 1 di Duta Genre Kota Palembang. Kenalin, aku Muhammad Yusuf Akbar sebagai wakil 1 Duta Genre Kota Palembang. Nah, untuk kesibukan aku sekarang ini adalah sebagai siswa di SMA Negeri 14 Palembang. Nah, iya, kebetulan Kak Anissa ini juga alumni Kak ya? Alumni ya? dari Iya. SMA 14 Palembang. Kebetulan kami satu sekolah. Udah gitu. kenal dari sekolah berarti ya? Iya, bener betul banget. banget. Kebetulan kakak kelas. Oh, I see. Tapi ketemu lagi di Duta Genre ini. Bener. Iya, kalau Karena waktu itu pemilihannya bareng kami. bareng. Terus tiba-tiba jadi pasangan di wakil 1 ya? Iya, bener banget. Oke. Dan kerennya tuh Kak ya, kami gimana, tuh udah pasangan dari karantina. Iya, betul. Sampai sekarang oke. kami masih pasangan. Iya, sampai Emang sesempit di- itu ya? Mungkin ya, dunia mungkin tuh udah kayaknya jodohnya. ditakdirkan sama kami. Aduh. Agak oke, berarti emang dunia ini berporos pada kalian ya, kayaknya ya. Oke, jadi Yusuf sama Anissa hari ini nih bakal ngobrol sama kita ya teman Pro 2 ya. Benar. Bakal ngobrol seputar menuju Pildugen Palembang 2024. Biar kita tuh bisa melihat lahirnya remaja hebat di Palembang ya. Iya. Oke, jadi teman-teman ini umurnya masih sekitar berapa nih? 17. Oh, baru bikin KTP? Iya. Kalau Kak Anissa? Kalau aku barusan kemarin ulang tahun di bulan ini. Jadi udah 19 tahun. Oke. Jadi Agak tua beda ya, agak gitu. jauh. Karena dari awal memang udah kakak kelas. Iya. Betul. Gitu. Oke, berarti sekarang Yusuf bakal nyanyi Happy Birthday ya? Oh enggak? Udah lewat, udah lewat. Tiba-tiba banget. Oke, jadi teman-teman sekarang kegiatannya berarti fokus nuntut ilmu ya? Iya, betul. bener. Masih pelajar semua sih. Masih kita. pelajar semua. Kalau yang ini siswa, ini mahasiswa. Oh iya, Betul satunya banget ya, mahasiswa, Yusuf. satunya siswa ya. Iya. Jadi aku juga penasaran nih, apa yang akhirnya ngebawa kalian untuk ngikutin Duta Genre? Karena kan nggak semua orang tuh bisa kepikiran ya ikut Duta Genre. Kok bisa kalian akhirnya ikut buat join ke Duta Genre Kota Palembang? Benar. Oke, mungkin Oke. Dari Yusuf? Motivasi mungkin ya. Dari Boleh dari Yusuf. Yusuf boleh. Kalau dari Yusuf itu Kak ya, Yusuf itu dari SMP baru naik SMA kelas 10. Oke. Itu diajakin sama Kak Anissa buat ikut eskul. Iya. Nah, nama eskulnya memberi influence itu, ya. bener. Nama eskulnya itu adalah Pick Air Gasper Palace. Nah, apa itu Pick Air? Nah, Kakak, Pick Agak Air. aneh ya. Agak iya. apa sih Pick Pick Air Air? gitu. Nah, mungkin dari teman-teman juga belum tahu apa sih itu Pick Air. Jadi Pick Air itu salah satu organisasi atau eskul yang ada di sekolah teman-teman. Oke. Yang artinya itu Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke. Nah, Pick Air itu adalah temennya BK. Jadi mungkin kami tuh bernaungnya itu atau bersarangnya itu di BK Kak ya. Oh, gitu. Jadi kami itu adalah perpanjangan tangan dari BK. Jadi banyak tuh teman-teman yang dikit-dikit tuh pengen curhat, apalagi zaman sekarang tuh banyak yang TikTok itu kayak bisa dong sama kami anak-anak Pick Air. Itu kita nyebutnya tuh konselor sebaya. Konselor gitu. sebaya. Oke, jadi kalian tuh wadah curhat orang ya? Bener. Dan pastinya terjaga dong Kak ya Oke. curhat-curhatnya. Kalian tuh cuman dengerin doang atau ngasih kayak solusi? Apa cuman cukup kayak afirmasi penenang gitu-gitu aja? Kalau gitu kami cukup didengerin aja. Oke. Karena sesungguhnya tugas yang untuk memberikan selanjutnya itu guru BK. Betul. Tugas kami tuh emang hanya untuk mendengarkan. Kadang kan banyak teman-teman nih yang susah gitu untuk cerita atau Iya. nggak tahu nih tempat di mana dia tuh bisa nyaman untuk cerita. Jadi Bener. di Pick Air inilah dia bisa mempunyai teman untuk bercerita gitu sih. Oke. Daripada curhat di chat GPT lebih baik curhat sama kami. Iya, Saya betul, agak betul. kesinggung ya. Ketahuan nih. Karena kayak tapi jujur ya, wah masih ada penyangkalan ya, penyangkalan. Ya, oke berarti emang teman-teman ini udah sepeduli itu ya sama generasi-generasi ya. Kalau terus? Pick Air itu tuh ada di setiap sekolah Kak. Nah, Oke. Yusuf ini orangnya nggak cukup nih ikut di tingkat sekolah aja. Yusuf ikut pemilihan Duta Genre Kota Palembang bareng Kak Anissa dan juga kakak-kakak yang lainnya. Oke, oh bareng berarti ya. Ada 4 orang yang dikirim itu kemarin. Oh, I see. Oh berarti kalian tuh dari sekolah ya, Iya. disalurin sama sekolah. Perwakilan dari Bener. sekolah gitu, dari Pick Air sekolah. Oh, I see. Jadi emang korelasinya dari situ ya, dari gitu. sekolah ya.
Oh, keren. Dan ini udah terjalin lama kerja sama sekolah sama Duta Genre Kota Palembang ini? Sebetulnya Duta Genre Kota Palembang itu kami baru angkatan pertama. Oh, oke. Jadi kami itu pencetusnya bisa dibilang. the first. Pertama angkatan Gitu. Oke. Jadi ini angkatan pertama ya? Benar. Oh, ini fun fact baru Iya, ya. benar. Karena aku mikirnya udah lama. Ternyata kalian angkatan pertama ya. Yang lagi mencari penerus lah ya. Iya, Benar banget. Jadi emang kalian latar belakangnya berasal dari tempat yang sama ya. Dan emang hobi ya untuk dengerin cerita-cerita orang-orang kayak gitu. Ya? Kalau dengerin cerita tuh sambil mungkin relate banget nih sama gue kayak aduh cerita kita sama nih senasib gitu. Relate. Tapi nggak boleh adu nasib. Oke. Bahaya itu. Itu yang susah ya. Karena emang dilihat dari permasalahan belakangan ini ya, kadang Gen Z itu susah banget buat ngungkapin apa yang dia rasakan. Betul. Alasannya banyak banget nanti kalau misal dibilangin entah takut diadu nasib kayak gitu ya. Ataupun takut dihakimin. Iya. Oke. Makanya kalian hadir di sekolah tadi buat dengerin Untuk mendengarkan. aspirasi mereka ya. Aspirasi lagi bahasanya. Asik. Politik banget. Aduh, jangan pas politik. Oke. Jadi itu tadi ya teman Pro 2 berarti emang teman-teman ini udah sepeduli itu dari SMA sampai akhirnya ikut Duta Genre ya. Berarti Iya. kalian nih di tahun kemarin pemilihannya. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Oh, tahun 2023. Oke, berarti udah setahun ya yang jabat Iya. ya. Udah hampir di penghujung masa Iya, jabatan. ini bentar lagi kami purna digantikan sama calon-calon Duta Genre Kota Palembang Iya. selanjutnya yang nonton mungkin Iya. bakal jadi the next Duta Genre Kota Palembang. Amin. Amin. Nanti kita bakal cari tahu ya kayak gimana nih cara-cara berdaftar. Mungkin ada tips and trick juga. Oh, pastinya Pasti ada ada dong. Oke, jadi harus stay tune terus ya teman Pro 2 bareng Darby dan juga ada Yusuf sama Anissa dari Duta Genre Kota Palembang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we
a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this line in case it is the last time. We might be exactly like we were before we realized we're sad of getting old and made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old, it makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Derby Ramada dan juga kita masih bakal ngobrol lagi sama Yusuf dan juga Anissa dari Duta Genre Kota Palembang. Masih aman guys ya? Aman. BTW, aku juga belum kenalin nih tadi. Jadi di RR Pro 2 ini kita tuh jangkauan pendengarnya emang Gen Z. Jadi untuk nyapanya itu kita pakai teman Pro 2. Teman Pro 2. Biar kita Halo akrab teman ya. Pro 2. Iya, biar kita akrab ya jadinya ya. Walaupun nggak akrab ya kerapak ya. Masih bisa dibilang remaja ya? Iya, betul. Teman-teman remaja, teman-teman Iya. genre. Betul. Oh itu panggilan kalian ya? Iya, teman-teman genre itu artinya generasi berencana. Oh, oke. Kami ada salam loh Kak. Salam Tagline. Tagline Oh, gitu. jargon kayak gitu ya? Iya, jargon Oh, gitu. gimana tuh emangnya? Misalkan salam genre. Salam gitu. Oh, oke. Pakai ini ya, Pakai gestur oke. ya? Iya, pakai gestur ini. Oh, gestur oke gitu Ini ya. ada artinya juga. Itu ada artinya Ada juga. dong. Oke, kita akan kulik-kulik ya. Iya, Tapi tentang genre. sebelum tandanya tadi, kita bakal kulik-kulik dulu Duta Genre. Ini nih, Iya. genre itu apa? Genre jazz kah? Apa gimana sih maksudnya? Boleh. Kalau dari Yusuf itu duta genre itu artinya duta generasi berencana. Oh, itu singkatan. Iya. Ternyata. Jadi kalau ditulis tuh G-nya huruf besar, R-nya huruf besar. Oh, genre. Bacanya gitu. genre bukan genre. Iya. Kalau genre ya seperti yang Kakak bilang tadi. Apalagi gender. Karena banyak Beda dong kalau itu. miss ya dari masyarakat. bener. Oke, jadi pengucapan gitu. bukan genre ya, Iya. tapi genre. Iya, Oke. bener. Yang merupakan singkatan dari Duta generasi berencana. Oke, boleh dijelasin generasi berencana ini apa nih? Benar. Boleh aku jelasin ya. Jadi duta genre khususnya di Kota Palembang itu adalah sebetulnya bentuk apresiasi dari Forum Genre Indonesia Kota Palembang. Nah, Oke. jadi kami tuh awal mulanya dari forum nih Kak. Jadi Iya. dari forum itu terbentuklah Duta Genre Kota Palembang sebagai bentuk Bentuk aspirasi dari forum. apresiasinya gitu. Oh, I see, apresiasi I see. dari remaja-remaja gitu. Oh, oke. Gitu. Yang sekarang Jadi- tuh Jadi Jadi dari dibentuknya forum dari gitu. Oke. Dan ini udah dari tahun ini ya berarti ya? Iya, Benar. dari tahun kemarin. Dari tahun dari Ini tahun kemarin kedua. ya? Ini tahun kedua ya? Ini tahun kedua nih. Dikembangin sama siapa nih dari Duta Genre? Pastinya itu dikembangin sama DPPKB Kota Palembang. Iya, kami dinaungi oleh DPPKB Kota Palembang. Nah, Oke. DPPKB Kota Palembang itu adalah tingkat kotanya BKKBN. Iya. Oh, Mungkin oke. Sobat Pro 2 RR ini yang nggak Iya. tahu
DPPKB apa Iya, itu? masih asing gitu kan. Ya. Kan Tuh. anak-anak tuh kadang sama dinas-dinas kayak gitu tuh nggak terlalu Apalagi paham ya. kita. Benar. Oke. Tapi BKKBN pasti tahu dong. BKKBN Masa nggak ya. tahu? Jadi BKKBN ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Berencana Nasional. Benar. Oke, jadi fokus kalian tuh kemana sih sebenarnya dari Duta Generasi Berencana nih? Fokusnya ke remaja. Fokusnya ke remaja, Iya, maaf. generasi berencana ya. Oke, tujuan utama kalian tuh untuk Sebenarnya Duta Genre ini sebagai role model gitu Kak. Mm-hmm. Role model untuk menghindari remaja dari triad KRR. Triad Apa tuh? KRR. Iya, Gimana triad sorry? KRR. Triad Triad KRR. KRR. Iya, Oke, Triad KRR itu ini artinya tadi yang aku bilang dari logo Salam Genre. Ini logo genre. Oh, I Ini see. mana ya di sini nih. Oke. Kan, gitu kan. Ini artinya sorry. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran ya mau ngelihat, ini kita lagi live streaming di Iya, YouTube. benar. Jadi daripada kamu wondering kan lagi denger di mobil apa di jalan gitu kan kayak gimana nih? Nah, langsung aja lihat YouTube-nya ya. Iya, Jadi iya, boleh. ini kita kasih gambaran kayak tanda oke gitu Iya, ya. oke. Oke, terus. Ini artinya ini kan jari telunjuk dan jari jempolnya itu bersatu artinya 0 atau 0. Oh, zero. Iya. Oke. Zero atau katakan tidak pada 3 hal ini. 3 hal yang pertama, katakan tidak pada nikah dini, pada oke. seks pranikah, Iya. nafza, Dan dan juga terorisme. Oh, gitu. oke. Itu tujuan utama kita Iya. pastinya dari Triad KRR itu KL. Ya, jadi sebagai role model kita itu mengajak para remaja ataupun teman-teman kita nih yang paling dekat untuk menghindari perilaku beresiko pada remaja. Oke. Jadi intinya jangan sampai pergaulan bebas ya. Iya, gitu. Benar. Oke. Dan juga mengajarkan remaja biar bisa berkehidupan berencana. Untuk Tujuannya. merencanakan kehidupannya ke depan. Itu dimulai dari remaja dong. Betul. Biar betul. kita mempunyai kualitas hidup yang bagus, yang baik, yang dan juga terencana. terencana gitu. Oh, I see. Jadi itu fokusnya kalian ya. Jadi kalian ini sebagai role model jatuhnya. Iya, benar. betul. Role model. Nah, biasanya kalian kan jadi ada ini ya. Apa labelnya tuh sebutannya kalau wakil satu tuh apa sebutannya? Runner up. Bukan, sorry. Aduh, di ujung lidah lagi nggak sebut Apa lagi. ya? Pokoknya Biar kalian dua. kalian kan sebagai duta gitu ya. Iya, duta. Ada bukan pangkat juga sih sebutannya ya. Jadi kalian tuh sebagai role model ya di sini ya. Benar. Nah, apa aja nih yang kalian lakuin? Adakah proker-proker tertentu dari kalian? Ada dong, pastinya pastinya ada. Oke, boleh di-spill dikit-dikit nggak? Mungkin yang proker-proker yang baru banget dilaksanain atau yang Oke. akan dilaksanain? Oke, biasanya tuh kami datang ke sekolah-sekolah atau PR yang organisasi tadi Oke. untuk ngejelasin tentang Mengedukasi. stunting, mengedukasi kayak gitu. bullying. Bener. Kan banyak banget nih di sekolah-sekolah tuh para anak-anak tuh yang mengalami bullying. Jadi kami mengedukasi para anak-anak sekolah baik itu SD, SMP maupun SMA untuk tindakan bullying. Terus juga tentang kesehatan reproduksi. Bener. Itu biasanya sangat tabu kan kita bahas. Iya, betul. Nah, tapi di genre ini kita belajar bareng-bareng nih mengenai kesehatan reproduksi. Bener. Oh, Seperti yang kita tahu kan stunting itu tuh kekurangan gizi kronis pada anak bayi ya, balita. Iya. Pada 1000 tahun Iya, pertama. 1000 tahun pertama kehidupan, dan itu tuh bisa bersumber dari remaja. Oh, Karena I see. pada saat remaja ibunya itu Mungkin kurang kekurangan HB, nutrisi, ya. kurang hemoglobin karena tidak minum tablet tambah darah. Dan Oke. juga itu bisa disebabkan karena nikah dini tadi. Bener. Oh, I see. Dan Oke, orang yang nikah dini itu bisa menyebabkan anaknya stunting. Dan itulah kan penyakit yang sangat menjadi Poin utama pembahasan di kami dari Indonesia genre gitu. Karena juga stunting ini suatu isu yang kayak yang bakal ngehambat kita menuju Indonesia emas juga ya. Benar. Oh, jadi rentetannya panjang banget ya. Kami membantu percepatan penurunan stunting. Oh, gitu. I see. sebagai Gitu. modelnya gitu. Jadi sebagai kali ini remaja. sebagai garda terdepan ya untuk para remaja ya. bener. Benar-benar. Betul, karena emang masa depan Indonesia kan ada di tangan remaja ya. Iya, benar. gitu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi benar. kita lebih baik berencana di remaja daripada kita mengobati ke depannya, karena stunting itu nggak bisa diobati. Oke, karena aku dengar juga kalau nggak salah stunting itu 2 tahun tuh udah maksudnya kelihatan. udah ini ya. benar. Jadi kalau udah di atas 2 tahun nggak bisa dikasih nggak bisa nutrisi diganti untuk. Nggak bisa diubah lagi. Oke, makanya Bakal susah banget.
dari sekarang banget ya. Iya. Ya, dari remaja gitu. Oh, Makanya I see. kalau dari remaja aja udah nggak terencana, pastinya kedepannya udah nggak terencana lagi kak. Bakal keteteran. Oh, oke. Makanya kami tuh terfokuskan itu pada remaja. Pada remaja ya. Iya, remaja. Oke. Jadi Mungkin remaja itu umuran berapa sih, Cup? iya umuran Nah, berapa? biasanya Oh kok tuh- Cup tuh? Iya, aku juga Keluar ya? sering Ucup. Keluar ya ternyata bahasa sehari-harinya ya, panggilan Iya. sehari-hari ya. Biasa kalau remaja itu terbagi menjadi dua, yaitu usia remaja perempuan dan wanita itu kisaran dari 16 sampai ke 22 tahun gitu. Kak. Oke. Dia tuh remaja itu terbagi kalau di BKKBN tuh ada 3 tingkatan. Jadi itu ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, Oke. remaja awal itu dari 10 tahun sampai 14 tahun. Dan remaja tengah itu ada 15 tahun sampai 19 tahun. Oke. Dan remaja akhir itu 20 tahun sampai 24 tahun gitu. Jadi 24 tahun tapi belum menikah itu juga dikategorikan sebagai remaja. Oh, berarti emang bedanya 44 ya, 4 Iya. tahun ya. Kalau Oke. kakak ini remaja apa nih kategorinya? Aku remaja atas kayaknya. Remaja atas ya. Remaja atas ya. 30 soalnya. Enggak. Kelihatannya lebih awet muda sih, lebih bohong ya berarti ya. Enggak, jadi aku masih ke 20 lah, early 20 lah Oh masih. iya, berarti remaja akhir. Remaja akhir ya jatuhnya ya. Oke, Nanti berarti kita aku ngobrol-ngobrol bareng-bareng remaja nih. Iya, Remaja semua. Remaja semua kita ya. Jadi berarti seumuran aku ini masih bisa ya buat ikut Duta Genre Kota Bisa, Palembang. ya? bisa. Oke. Kita itu Duta Genre dibuka dari umur 16 tahun sampai 22 tahun. Oh, remaja ini tadi ya, berarti remaja Remaja akhir. Remaja 16 tadi, remaja Remaja pertengahan. pertengahan ya, iya. pertengahan sampai akhir ya. Iya, jadi Oke. dari SMA sampai kuliah gitu. Oke, tapi ini Tapi umum belum ya? menikah ya. Tapi belum menikah. Iya, belum menikah. Oke, Kalau siap. udah menikah ya nggak bisa lagi dong. Kalau Duda? Nah, Aduh. aduh. Enggak. Duda kan udah menikah. Oke, jadi buat seluruh remaja yang belum menikah ya, kisaran umur 16 sampai 24 tahun, kalian tuh terbuka bisa banget ikut Duta Genre. Duta Genre ya. Kota Palembang. Jadi kalian sekarang lagi open registration Iya. Iya, betul. yang berlangsung dari tanggal berapa kemarin? Dari tanggal 1 November, 1 1 Oktober. kemarin udah dibuka Oh, open oke. registration. 1 Oktober. Udah sekitar 20 Udah hari ada berarti ya? beberapa yang ikut. Udah ada I yang see. daftar, jadi ditunggu juga para remaja-remaja Sampai lainnya. November. Sampai November ya? 15 November. Iya, 15 November. Oke, berarti emang kalian ini bukannya cukup lama ya? Iya, cukup 1 bulan panjang. lebih ya, 1 bulan setengah gitu ya. Oke, jadi nanti Siapa tahu masih ada yang bingung, masih bimbang gitu kan, masih mikir-mikir lagi, aduh ikut nggak ya? Iya. Ikut. Ini saatnya kalian untuk daftar sih guys. biasanya daftarnya itu akhir-akhir ya orang Iya, itu ya. benar-benar. Kalau mau daftar ada persyaratan-persyaratan khusus nggak? Kalau persyaratan khusus itu enggak ada, tapi yang pastinya tadi persyaratan awal, belum nikah, remaja, itu. Umur. Umur. Kalau pemberkasan segala macam? Pemberkasan itu kayaknya nggak wajib, tapi itu bisa menjadi pendamping Kak El. Ya, kalau di berkas-berkasnya itu bisa melampirkan KTP, kartu pelajar gitu kan. Oh, I Terus see. juga ada apa? Sertifikat. Gitu. Sertifikat. Kalau ada, tapi ini nggak wajib. Pendamping tadi. Dan Oh, itu oke. juga diharuskan melampirkan persetujuan orang tua. Oh, I see. Iya, jadi kalian nggak boleh diem-diem nih sama orang tua. Nanti banyak banget kan ada anak-anak tuh yang ikut kegiatan apa tapi orang tuanya nggak tahu benar, gitu Betul. sebenarnya. Jadi restu orang tua utama Iya, ya. restu orang tua ya. Orang tua yang Kita utama. Oke, jadi biar kalian tuh juga berkah lah ya ikut kegiatannya ya. Dan ada surat komitmen juga. Komitmen selama untuk 1 1 tahun menjabat. Oh, Jadi nggak boleh ngilang. Jadi Jadi mentang-mentang udah menang, Udah tapi menang, hilang. hilang, aduh, di ghosting. udah terikat ya kalian Iya, tuh ya. betul, udah terikat. Tanda tangan di atas martai. Oh, Matrai. agak serem ya jadi. Dari 10.000, iya sih. I see. Jadi emang seketat itu juga ya. Karena emang kita tuh mau fokus ya buat ngebajuin negeri kita juga. Nah, tadi udah persyaratannya berarti simple lah ya. Simple, nggak Kalau mau susah. daftar berarti bisa secara kayak gimana? Offline kah? Online? Kita Online. bisa online. Iya. Oh, Ada online di ya? Instagram Ada di Instagram @genre_palembang. Palembang. Oh, oke. Itu isi di G-Form, ada di link bio-nya.
Dan untuk harganya atau HTM-nya itu ada di 90.000. Oke. Iya, ini berbayar di 90.000. Tapi kalau teman-teman Pro 2 RR ini mau dapat potongan harga, kami punya kode referral nih. Hashtag udah kayak belanja online ya, udah kayak belanja online ya. Benar. Siapa tahu pasti ini beneran ada? Beneran ada. Aku agak trust issues aku ya. Oke. Boleh. Semua orang kan pasti pengen dong diskon. Jadi kalau misalnya kalian pakai kode referral, kalau aku itu @genre_with_anissa ANNISA double itu bisa dapat potongan harga 5.000 rupiah. Jadi 85 kan? lumayan. Bisa beli cilok. Beli tebu ya pulangnya. Tebu. Oke. Jadi buat teman Pro 2 bisa langsung aja ya cek di Instagramnya teman-teman pendaftaran online. Kalau offline-nya ada? Offline-nya kami belum ada, tapi soon bakalan ada. Soon bakal ada. Oke. Jadi untuk sekarang bisa kunjungin aja di media sosial teman-teman ya. Ada di Instagram @genre_palembang. Buat kepo-kepoin juga ya kegiatan-kegiatan kalian kayak gimana. Betul. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi sama Yusuf sama Anissa juga. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran kayak gimana Duta Genre dan cara pendaftaran dan mungkin ada tips and trick lagi ya abis ini ya. Langsung ada dong pasti. Harus stay tune terus di 91,6 Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 91.6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih di sore ceria sama Derby Ramadan dan juga masih sama narsum kita hari ini dari Duta Genre Kota Palembang, ada Yusuf dan juga Anissa. Halo. Balik lagi ya kita ya. Tadi kita udah bahas ternyata teman-teman dari Duta Genre Kota Palembang ini lagi open recruitment sekarang ya. Sekarang betul banget sampai 15 November nanti. Iya, masih lama nih. Betul. Masih 1 bulan ke depan. Jadi bisa teman-teman prepare buat pemilihan kita, mungkin belajar tentang materi-materi genre gitu Kak. Oke. Nah tapi ada salah satu yang sempat ditanyain orang juga ya katanya. Jadi Duta Genre itu tuh pernah ada open registration juga kemarin tuh di sekitar pertengahan tahun. Nah sekarang kan ada lagi nih. Jadi itu tuh sebenarnya beda ya. Ternyata itu dari Sumatera Selatan. Beda. Jadi kalian nih sama Sumatera Selatan dari forum yang berbeda ya? Sebenarnya tuh Kak, tiba-tiba ada yang bilang, lah kok pembukaan lagi bukannya kemarin udah grand final ya? Enggak, kami beda gitu. Jadi kalau Duta Genre Sumsel pastinya tingkat provinsi atau Sumatera Selatan. Kalau kita tingkat kota ya Kak. Tingkat kota Palembang. Tingkat kota Palembang. Jadi itu beda naungan. Karena Duta Genre Provinsi Sumatera Selatan itu ada di Forum Genre Sumatera Selatan, sedangkan kami ada di Forum Genre Kota Palembang. Ya sebenarnya itu satu ikatan gitu, sama satu di Forum Indonesia, Forum Genre Indonesia, tapi beda tingkatan aja sih sebenarnya. Tapi masih satu ikatan. Gitu. Oh iya sih. Berarti kalau misal dari Duta Genre Kota Palembang mau ke tingkat Sumatera Selatan bisa banget. Tapi gitu. jangan pas masa jabatan. Tahun ini ada kok dari kita, angkatan kami yang udah maju ke Sumsel dan dapet itu Kak. Dapet Karena sebenarnya memang ya. kami mempersiapkan juga buat maju ke tingkat Sumatera Selatan dan Indonesia. Ya, dan soon mungkin ke nasional nanti. Iya. Wow. Amin. Karena kita harus tetap berkembang terus ya. Benar. Betul. Jangan sampai berpuas diri di suatu titik tertentu ya. Betul. Oke, jadi ini dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan ya. Duta Genre Sumatera Selatan beda sama tingkatan lebih beda tepatnya. Saling berkolaborasi juga sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau untuk program-program kerja yang ditawarin sama Duta Genre Kota Palembang nih ada apa aja nih? Tadi kan udah di-spill dikit ya. Adakah program kerja yang khusus kayak gitu? Ada namanya sendiri kah atau kayak gimana? Oke, mungkin aku bakal jawab yang udah dijelasin Yusuf tadi. Yang pertama itu ada genre Goes to School kan. Oh ya itu, yang ngasih edukasi ya? Iya benar, ke anak-anak sekolah. Nah yang selanjutnya itu ada genre Goes to Pick Air. Jadi di awal tadi udah di-mention sama Yusuf tentang Pick Air, yaitu ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi genre itu datang ke Pick Air. Pick Air itu ada dua jalur, yaitu ada Pick Air dari jalur sekolah dan juga ada jalur masyarakat. Oh, oke. Di masyarakat ada juga ya? Bener. Kayak Karang Taruna gitu loh. Itu termasuk iya. Biasanya tuh di puskesmas Kak ya.
adanya ataupun di balai desa gitu. Iya, oke. itu namanya PIKR. Oke. Jadi kita datang juga ke PIKR jalur masyarakat itu untuk mengedukasi juga. Terus selanjutnya itu menghadiri acara-acara dari BKKBN maupun DPPKB gitu yang menaungi kita. Betul. Dan undang-undangan Selaku delegasi dari ya? Iya, delegasi dan bener. undangan dari organisasi lain. Dan juga kita biasanya setiap tahun itu ikut adu jak genre. Ini adu jak genre Adu jak ini genre. yang menyelenggarakan itu Dugen Sumsel. Sumsel gitu. Oke. Adu jak genre itu sama kayak kalau di pramuka tuh jambore. Jambore, gitu. Jambore ajang kreativitas. Jadi kumpul-kumpul. setiap tahun pasti genre Kota Palembang itu ikut partisipasi. Dan juga kita ada yang namanya workshop. Itu seperti pelatihan modul tentang kita. Jadi genre ini punya modul nih Kak. Itu sebagai pedoman ataupun acuan kami gitu ya untuk menyebarkan virus-virus genre remaja gitu. Jadi kita melakukan pelatihan kepada peserta-peserta pada anggota-anggota genre gitu mengenai modul tentang kita. Jadi biar yang udah dapat materinya itu bisa menyebarkan virus-virus genrenya ke teman-teman sekitar. Unik ya sebetulnya virus-virus ya. Virus-virus. Virus yang baik tapi ini. Iya, benar. Betul. Oke, jadi Terus- masih ada lagi. Masih ada. Mau lagi. Terus kalau misalnya di bulan puasa nih kita ada bagi-bagi takjil, terus tahun juga ke kemarin. panti-panti asuhan, bagi-bagi sembako, dan juga yang terakhir nih. Oke. Yang terakhir itu ada Pildugen Kota Palembang 2024 Buat yang menerus. sekarang lagi kami promosi ini ke teman-teman Pro 2 RRI. Oke, buat meneruskan tongkat amanah ini ya. Betul. Waduh. Oke. Jadi banyak banget program kerjanya ya. Banyak. Yang pastinya seru-seru banget dong, ya nggak? Bener banget. Jadi Anissa sama Yusuf ini udah setahun lebih ya, udah setahun ya? Iya, udah setahun. Terlibat di sini ya. Jadi apa aja nih hal-hal baik atau pengalaman benefit mungkin kan yang udah kalian dapetin selama ngikutin Duta Genre Kota Palembang? Mungkin dari Yusuf itu pastinya keluar dari zona nyaman Yusuf Kak ya. Yang Yusuf biasanya tuh datang ke sekolah terus pulang, datang sekolah terus pulang. Sekarang malah datang sekolah belajar di SPEN. Gitu. Ada tambahannya. Karena kita jangan sampai nyaman di titik kita yang sekarang. Pastinya kita harus mencoba hal-hal baru yang mungkin itu baik buat kita. Kayak contohnya sekarang Yusuf jadi ngerti tentang triad KRR, terus ngerti tentang kehidupan berencana. Betul. Bahwasannya remaja itu pastinya harus merencanakan kehidupan kita ke depan. Biar apa? Biar kita tuh pastinya terencana dan juga nggak tersesat atau nggak tahu arah kayak gitu. Oke, karena emang remaja-remaja ini harus banget dibimbing ya. Betul. Oke, dari Anissa ada tambahan? Oke, kalau dari aku selain relasi ya, yang pasti kan kita di Duta Genre ini ketemu banyak banget orang-orang hebat gitu. Mulai dari yang ketemu di Duta Genre Sumsel, dari BKKBN, dari DPPKB maupun ayah-ayah bunda kami yang yang orang-orang hebat semua. Itu aku mau cerita sedikit nih. Oke, Jadi kita putar backsound sedih ya. Iya. Jadi aku itu ikut Pildugen Kota Palembang itu waktu kelas 12 SMA. Jadi lagi hektik-hektiknya sama universitas dong yang pasti. Merinding nih. SNM, bukan SNM lagi ya. SNBP sama SNBT nih sekarang tuh ya. Jadi nekat banget ikut Pildugen padahal bener-bener sibuk-sibuknya UTBK gitu ya. Tapi tetap semangat buat ikut Pildugen. Dan alhamdulillah diamanahkan menjadi wakil 1 Duta Genre Kota Palembang tahun 2023. Dan waktu itu alhamdulillah juga aku menjadi salah satu orang yang dapat eligible di sekolah. Dan jadi sertifikat orang-orang terpilih ya. Iya. Jadi sertifikat Duta Genre itu aku masukin di SNBP. Dan alhamdulillahnya aku keterima SNBP tahun ini di
Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Wow, jadi emang benefitnya kerasa banget ya. Kerasa banget sih. Dan sertif kita tuh nggak kaleng-kaleng. Betul, bisa langsung tembus ya. Sri ya. Oke, jadi makanya teman berdua kalau misal sekarang lagi mikir-mikir jangan ragu lagi ya. Iya, betul. Karena ini kesempatan yang mungkin nggak akan terulang-ulang lagi. Walaupun tahun depan itu masih bakal ada, mungkin situasi kondisinya nggak sama kayak sekarang ya. Jadi daripada diundur-undur, tahun depan aja deh. Kita nggak tahu tahun depan bakal ada apa. Iya, benar. Jadi selagi bisa langsung bulan daftar ya. Iya, kenapa enggak? Oke, jadi terakhir nih ada yang mau disampaikan dari teman-teman buat menutup obrolan kita di sore hari ini karena udah jam 5 ya. Iya. Oke, dari Anissa dulu mungkin. Oke, mungkin dari Anissa mau bilang ke teman-teman Pro 2 RRI, jangan lupa ikutin pemilihan Duta Genre Kota Palembang tahun 2024 ini karena banyak banget benefit yang bakal kalian rasain dan juga pengalaman yang sangat-sangat berharga gitu. Kita bisa dapat pelajaran baru maupun teman-teman baru juga nih, dan juga bisa menyebarkan virus-virus genre ke remaja-remaja maupun teman-teman sekitar kita gitu. Oke, dari Yusuf ada tambahan lagi? Mungkin kalau dari Yusuf mau nyebarin jargon kita. Oke. Kita tutup sama jargon. Kita tutup sama jargon berarti ya. Oke, jadi gimana aba-abanya dari jargon kalian? Aba-abanya tuh kayak kita biasa salam genre, itu tangannya kayak gini, menggepal, kayak gini. Terus dibalas salam. Oke. Terus ada satu lagi, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke, kayaknya aku coba bilang salam genre, kalian yang praktekin ya. Oke, sip. Kalau gitu kita coba sama-sama ya. Boleh. Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Yeay, thank you teman-teman. Semoga lancar ya kegiatannya ya. Dan jangan lupa buat pantengin di Instagram kalian. @genre_Palembang. Oke, dadah. Bye-bye. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Sejak seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. teman terbaik kamu. Pro 2.